Banyak yang tidak tahu, perjanjian baru bukan diturunkan, tapi dipilih dari banyak tulisan. Membuat ajaran baru dari Yudaisme. Jadi Yudaisme ini sebenarnya pecah, Ustaz. Pecah Ya, Yudaisme. pecah Yudaisme ini artinya apa? Yang satu mempertahankan Taurat, Ya. yang satu mengeluarkan ide baru dengan agama Kristen. Jadi yang menciptakan agama Kristen siapa? Ya orang Yahudi juga. Yahudi juga ya. Yahudi juga, tapi orang yang namanya Paulus itu. Apakah sudah ada di zaman Paulus penyatuan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ini menjadi satu buku yang fix satu? Secara fix belum. Kapan baru? Baru dijadikan satu dengan bukunya atau surat-suratnya Paulus itu di apa namanya? Tahun 397 yang terakhir. 397 tahun setelah Masehi, berarti abad keempat. Akhir abad 4. Setelah masa Nabi Isa. Iya. Baru ada itu buku. Iya, baru jadi satu perjanjian lama dan perjanjian baru. Berarti sebelum itu apa pegangan? Terpencar-pencar, terpisah-pisah. Mungkin ini megang satu buku kecil Ya, gitu. kitab-kitab surat-surat itu terpencar-pencar. Akhirnya abad keempat baru jadi satu. Akhir abad 4, 397. Hampir 400 tahun setelah Nabi Isa atau Yesus diangkat. Kalau perjanjian baru apa isinya? Perjanjian baru 27 surat. Ya. 4 surat pertama itu yang disebut dengan gospel, yang tadi Ustaz bertanya. Terus kemudian ada satu surat namanya Kisah Para Rasul. Ya. Penulis Kisah Para Rasul ini dianggap sama penulisnya dengan kitab gospel yang Lukas. Setelah itu baru surat-surat Paulus. Surat-surat Paulus. Total surat Paulus ini, berkirim surat ke satu kawasan gitu. iya, ke satu kota. Ya itu. Nah, Kok bisa tulisan dia jadi kitab suci? itu dia. Jadi pemikiran Paulus yang pada waktu itu boleh dikatakan seperti gagasan baru. Ya. Itu yang dipilih oleh bapak-bapak gereja untuk menjadi ajaran baru. Setelah Yang dianggap itu adalah pecahan dari Yahudi gitu. ketika buku ini disusun, ketika itu Pak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus udah nggak ada. Orangnya Iya. sudah nggak ada. Terus disatukanlah tulisan-tulisan mereka ini. Iya. Siapa yang menyatukan? Bapak-bapak gereja, Ustaz. Bapak-bapak gereja yang istilahnya begini. Sebenarnya diinisiasi ketika Konsili Nicea tahun 325 Masehi. Konsili Nicea 325. Konsili Konstantin. Nicea Konstantin. Itu kan disponsori oleh Kaisar Konstantin. Iya. Yang mana pada waktu itu sebenarnya Kaisar Konstantin ingin mendapatkan satu kelompok yang homogen. Tapi belum terwujud buku ini. Bukunya belum, tapi Iya. sudah mulai dipilih-pilih. Sudah mulai. Sudah mulai dipilih-pilih. Akhirnya ketika Konstantin sukses menyelenggarakan Konsili Nicea 325, pada saat itulah Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Sehingga pada saat itulah baru diresmikan Yesus disebut sebagai Tuhan. 325. 325. Baru. Itu belum ada Trinitas, Ustaz. Belum. Itu baru Trinitas kan, baru Bapa dan Yesus. Oh. Kudusnya belum.